Baiklah, terima kasih. Kembali lagi bersama saya, Yoel Apriyandi Simanjuntak. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas dengan skripsi yang saya gunakan yaitu analisis efisiensi usaha tani padi ladang. Baiklah, langsung saja. Pada bab 1, di sini saya membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Permintaan terhadap beras terus meningkat sejalan dengan bertambahnya populasi dan kenaikan tingkat pendapatan penduduk. Sedangkan pertambahan produksi beras cenderung lebih kecil dan tidak mampu mengimbangi pertambahan tingkat permintaan beras, menurut Sidik tahun 2004. Impor beras nasional cenderung meningkat misalnya dari 615.000 ton pada tahun 1991 menjadi sekitar 3 juta ton pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 mencapai sekitar 3 juta ton akibat musim kemarau panjang dan bahkan sempat meningkat drastis hingga sekitar 6 juta ton pada tahun 1998 akibat terjadinya krisis moneter yang mengakibatkan kenaikan secara drastis pada harga input pertanian seperti pupuk, pestisida, dan yang bahan bakunya juga sebagian besar diimpor. Kemudian laju peningkatan produksi padi cenderung menurun, sedangkan laju permintaan beras akan selalu meningkat seiring peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Nah, dalam rangka peningkatan produktivitas padi, maka kita perlu mengetahui pengaruh berbagai faktor produksi seperti luas lahan, jumlah bibit, dan jumlah tenaga kerja. Dengan mengetahui pengaruh dari berbagai faktor ini, kita dapat membuat kebijakan agar dapat meningkatkan produktivitas padi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu, pertama, bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, apakah masing-masing input memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani, apakah IRS, apakah DRS, atau CRS. Kemudian tujuan. Tujuan, di sini saya mengambil tujuan yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, untuk mengetahui nilai elastisitas masing-masing input, apakah memiliki nilai elastisitas yang sama atau tidak. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani oleh petani, apakah IRS, DRS, atau CRS. Selanjutnya, bab 2, metode penelitian. Jenis data, jenis dan sumber data, kemudian spesifikasi model. Yang pertama, jenis dan sumber data. Jenis data, di sini saya menggunakan data cross-section dari sebuah skripsi yang saya ambil dari sumber data, analisis pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi cabang usaha tani padi ladang di Kabupaten Karawang, yang disusun oleh Henry Metro Purba. Selanjutnya, spesifikasi model. Di sini saya menggunakan spesifikasi model Cobb-Douglas. Dapat dilihat pada PPT-nya. Kemudian untuk mengestimasinya juga perlu diubah dalam bentuk logaritma natural menjadi rumusnya ln Q1 sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln A T ditambah beta 2 ln beta 1 ditambah beta 3 ln L1 ditambah UT ln E. Kemudian kita langsung masuk pada hasil dan pembahasan analisis. Yang pertama terbagi menjadi 3, yaitu yang ada A, pengaruh input produksi terhadap output, B, nilai elastisitas masing-masing input, C, skala usaha yang dijalani. Nah, berikut dapat dilihat pada pengaruh input produksi terhadap output hasil analisis yang saya dapatkan dari skripsi yang saya gunakan. Kemudian di sini kita membahasnya yaitu dari hasil analisis ini didapatkan nilai p-value pada uji F-nya yaitu sebesar 0,010, sedangkan nilai alfa pada ketetapan yaitu 0,05, sehingga dapat kita ketahui nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa. Maka tolak H0 dan terima H1, sehingga dapat dikatakan berpengaruh. Kemudian ada pengujian p-value untuk uji T. P-value pada X1 diperoleh nilai 0,065. Dapat kita lihat di sini p-value-nya lebih besar daripada nilai alfa, sehingga
terima H0 dan tolak H1, yang artinya P-value pada X1 ini tidak berpengaruh. Kemudian ada P-value X2 dengan nilai 0,130. Maka dapat kita lihat juga pada nilai P-value X2 ini lebih besar daripada nilai alfa, sehingga terima H0 dan tolak H1. Kemudian juga artinya di sini P-value X2 berpengaruh. Kemudian yang ketiga, P-value X3 dengan nilai 0,397. Sehingga dapat dilihat nilai P-value untuk X3 juga sama, lebih besar daripada nilai alfa 0,05. Sehingga terima H0 dan tolak H1 yang artinya juga berpengaruh, yang artinya juga tidak berpengaruh. Kemudian yang terakhir yaitu P-value X4. Di sini diperoleh nilai 0,037. Berbeda dengan P-value pada X1, X2, X3, nilai pada P-value X4 lebih kecil daripada nilai alfanya. Sehingga tolak H0 dan terima H1 yang artinya pada P-value X4 ini tidak berpengaruh. Nah, berdasarkan hasil dari atas tidak terdapat variabel maaf. Selanjutnya pada pembahasan B, nilai elastisitas masing-masing input. Di sini dapat kita lihat hasil analisisnya. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis ini dapat didapatkan nilai elastisitasnya, yaitu X1, X2 diperoleh nilai 0,04580, lebih kecil daripada nilai alfa 0,05. Maka tolak H0 dan terima H1 yang artinya berpengaruh. Kemudian X1, X3 diperoleh nilai 0,08002. Dapat dilihat lebih besar daripada nilai alfa 0,05, sehingga terima H0 dan tolak H1, sehingga dapat dikatakan tidak berpengaruh. Kemudian X1, X4 diperoleh nilai 0,75850, dapat dilihat lebih besar daripada nilai alfa, maka terima H0 dan tolak H1, dan yang dapat dikatakan tidak berpengaruh. Kemudian X2, X3 diperoleh nilai 0,11907, dapat dilihat lebih besar daripada nilai alfa, maka terima H0 dan tolak H1, dapat dikatakan sehingga dikatakan tidak berpengaruh. Kemudian X2, X4 diperoleh nilai 0,02608, dapat dilihat lebih kecil daripada nilai alfa, maka tolak H0 dan terima H1, sehingga dapat dikatakan juga berpengaruh. Kemudian X3, X4 sama dengan 0,0740, dapat dilihat lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0 dan terima H1, sehingga dapat dikatakan berpengaruh. Selanjutnya, skala usaha yang dijalani dapat dilihat pada gambar hasil analisisnya. Nah, dari hasil analisis ini diperoleh nilai beta 1 0,41179, beta 2 min 0,52894, beta 3 0,17689, beta 4 0,32205. Nah, dari hasil analisis ini dapat diketahui nilai skala usaha dengan menjumlahkan semua nilai dari beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4. Sehingga diperoleh nilainya yaitu 0,38179. Nah, dari hasil ini dapat kita lihat nilai dari beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 lebih kecil daripada 1, yang artinya skala usaha tani ini decreasing return to scale atau DRS, dan sehingga dapat dikatakan DRS merupakan skala usaha yang jika penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari nilai P-value uji F didapat nilai 0,010 dengan nilai alfa sama dengan 0,05. Nilai P-value lebih kecil daripada nilai alfa, yang berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Kemudian pada nilai P-value uji T, nilai P-value X1 lebih besar daripada nilai alfanya, yaitu 0,065, yang artinya variabel X1, yaitu luas lahan, tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Kemudian pada nilai P-value X2 lebih besar daripada nilai alfanya, yaitu 0,130. Sama seperti variabel X1, variabel X2 juga pada jumlah bibit juga tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Kemudian pada nilai P-value uji T, nilai P-value X3-nya lebih besar dari nilai alfa.
alfanya, yaitu 0,397, yang artinya variabel X3 juga pada jumlah tenaga kerja dalam tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Dan yang terakhir yaitu pada nilai P-value X4 lebih kecil daripada nilai alfanya, yaitu 0,037. Berbeda dengan variabel X1, X2, dan X3, pada variabel X3 jumlah tenaga kerja luar berpengaruh terhadap jumlah produksi padi. Kemudian yang kedua, X1, X2 memiliki nilai elastisitas yang sama atau berpengaruh dengan nilai 0,04580 dan lebih kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga tolak H0 dan terima H1. Kemudian pada X1, X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,08002 dan lebih besar dari nilai alfa sama dengan 0,05, sehingga terima H0 dan tolak H1. Kemudian X1, X4 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,75850 dan lebih besar dari nilai alfanya 0,05, sehingga terima H0 dan tolak H1. Kemudian untuk X2, X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,11907 dan lebih besar daripada nilai alfanya 0,05, sehingga terima H0 dan tolak H1. Kemudian untuk X2, X4-nya memiliki nilai elastisitas yang sama atau berpengaruh dengan nilai 0,02608 dan lebih kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga tolak H0 dan terima H1. Dan untuk yang terakhir pada X3 dan X4 memiliki nilai elastisitas yang sama atau berpengaruh dengan nilai 0,01740 dan lebih kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga tolak H0 dan terima H1. Dan yang terakhir yaitu dari hasil penjumlahan beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 didapatkan nilai 0,38179 atau kurang dari 1, yang artinya skala usaha tani ini masih berada pada situasi DRS, atau DRS merupakan skala usaha yang jika penambahan satu satuan faktor produksi yang terus-menerus akan menyebabkan penambahan produk yang makin lama makin berkurang. Baiklah, yang terakhir yaitu saran. Menurut saya, saran dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus lebih teliti dalam mencatat data sehingga mempertimbangkan perhitungan-perhitungan di setiap variabel yang digunakan. Sebab terkadang responden juga menjawab pertanyaan daripada peneliti kurang jujur dan memberikan data yang tidak valid. Misalnya pada bibit, petani yang menanam bibit yang sedikit secara logika akan mendapatkan produksi yang sedikit. Namun bila dikatakan mendapatkan produksi yang terlalu banyak, perlu dipertanyakan kembali kebenarannya. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan akan akurat. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan